Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 17 Maret tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Pemimpin yang melayani. Jabatan atau posisi kepemimpinan sangat diinginkan demi memperoleh kekuasaan dan kehormatan, tak terkecuali dalam dunia pelayanan dan gereja. Banyak orang tampaknya menginginkan posisi-posisi tertinggi dalam kepemimpinan. Namun bagaimana seharusnya sikap yang benar sebagai seorang pemimpin? Yesus yang adalah Tuhan dan Guru memiliki otoritas tertinggi, tetapi Ia memilih untuk merendahkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. Menurut adat kebiasaan pada masa itu,
Murid-muridlah yang seharusnya mencuci kaki guru atau bahkan seorang hamba yang ditugaskan di depan rumah. Jadi Yesus bukan hanya merendahkan diri sebagai murid, tapi juga menjadi seorang hamba. Dan Yesus melakukan semua tindakannya dalam kesadaran penuh di ayat 4-5. Perhatikan bagaimana dituliskan, Yesus telah tahu di ayat yang pertama. Dan diulang kembali, Yesus tahu di ayat yang ketiga. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa kepemimpinan adalah melayani, bukan dilayani. Ketika Petrus menolak dibasuh kakinya di ayat 6-11, Yesus menegaskan bahwa tanpa menerima pelayanannya, seseorang tidak dapat memiliki bagian dalam dirinya. Seorang pemimpin harus terlebih dahulu mengalami kasih dan pembentukan Tuhan sebelum dapat melayani dengan benar. Yesus membasuh kaki semua murid, termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya. Artinya, pemimpin sejati melayani semua orang, termasuk mereka yang menentangnya. Kepemimpinan dalam Kristus bukan tentang status, tapi tentang hati yang rela melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Yesus berkata, "Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Di ayat 14. Ini panggilan bagi semua murid Yesus dalam bersikap sebagai seorang pemimpin. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Menjadi pemimpin berarti melayani, mengasihi tanpa syarat, dan merendahkan hati tanpa merasa terpaksa. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menunjukkan cinta kasih dalam kehidupan kami, mampukan kami meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh menjadi pribadi yang memiliki hati yang rela, melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Kami rindu Tuhan, kami boleh melayani Engkau bukan untuk mencuri kemuliaan-Mu atau merasa diri kami yang paling baik, tapi mampukan kami untuk boleh melayani dengan sepenuh hati kami. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi teladan dalam kata-kata kami, tapi boleh juga dengan dalam tindakan nyata. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi pribadi yang seru dengan kehendak-Mu, melayani sesama kami dengan penuh sukacita, karena kami rindu berbagi kasih-Mu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku, manusia yang penuh dosa ini. Kami menyerahkan seluruh hari ini, kami percaya Kau jaga dan lindungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.